Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 RPS ke-9 akan memaparkan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kebijakan fiskal, dan utang luar negeri. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Evita Febriana NPM 17 10 10 10 23, Niken Dwi Ayu NPM 17 10 10 10 34, Ganis Yunisa Putri NPM 17 10 10 10 77, dan saya sendiri Hanasa Putri NPM 17 10 10 11 09. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada deskripsi APBN, yang kedua ada kebijakan anggaran atau fiskal negara, yang ketiga ada proses terjadinya pengeluaran APBN, yang keempat ada utang luar negeri Indonesia, yang kelima ada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan, dan yang terakhir ada dampak utang luar negeri. Pada bab anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kita membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan komponen dari APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Tujuan dari APBN yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi alokasi. Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos-pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Fungsi yang ketiga ada fungsi perencanaan. Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya, pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi APBN yang keempat yaitu fungsi distribusi. Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun dan dapat juga berupa subsidi atau bantuan. Fungsi APBN yang kelima ada fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Dan fungsi yang terakhir ada fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Selanjutnya ada komponen APBN. APBN mempunyai dua komponen besar, yaitu yang pertama anggaran pendapatan negara dan yang kedua ada anggaran pengeluaran pemerintah pusat. Anggaran pendapatan negara terdiri dari pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Sedangkan untuk anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat dan juga pengeluaran pemerintah daerah. APBN realitas versus APBN revisi. Ada dua versi APBN, yakni APBN realisasi dan APBN revisi, atau sering juga disebut APBN perubahan. Yang penting bagi pemerintah adalah setelah dilakukan revisi, defisit anggaran bisa lebih kecil. Tetapi tentu ini sangat tergantung pada kondisi perekonomian saat itu yang menjadi alasan utama revisi APBN atau RAPBN dilakukan. Revisi APBN tidak selalu berarti beban pemerintah semakin berat.
atau pengeluaran dan defisit APBN yang direvisi tidak harus selalu lebih besar dari anggaran semula. Tergantung penyebab utama dilakukan revisi dan metode penghitungannya, serta asumsi-asumsi baru yang menjadi dasar revisi. Selanjutnya ada kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal. Kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan anggaran adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Keseimbangan fiskal di Indonesia belum dapat tercapai dengan maksimal. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kesenjangan, baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja negara. Selanjutnya, macam-macam kebijakan anggaran atau fiskal. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh anggaran belanja surplus. Yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Yang terakhir ada anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda. Hal ini tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Jenis dari kebijakan anggaran. Jenis dari kebijakan anggaran yang pertama yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pengeluaran disesuaikan dengan penerimaannya, sehingga nantinya akan terjadi jumlah uang yang dibelanjakan akan sama dengan penerimaan suatu negara. Jenis yang kedua yaitu anggaran surplus. Anggaran surplus terjadi ketika tidak semua penerimaan dibelanjakan oleh pemerintah, namun juga digunakan sebagian untuk tabungan pemerintah. Anggaran surplus nantinya dapat digunakan untuk menangani inflasi. Yang terakhir yaitu anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi ketika jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya, yang memungkinkan terjadinya inflasi. Teori kebijakan fiskal di Indonesia mempunyai dua prioritas. Yang pertama, mengatasi APBN dan masalah-masalah dalam APBN, seperti terjadinya defisit APBN. Defisit APBN dapat diatasi dengan percetakan uang baru atau utang luar negeri. Prioritas yang kedua yaitu mengatasi stabilitas ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kesempatan kerja, laju inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Analisis empiris dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah untuk bisa mempengaruhi dan memainkan peran ekonominya dengan cara menaikkan atau menurunkan pengeluarannya. Dalam menyusun APBN, pemerintah membuat perkiraan mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan global pada tahun depan. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan
3 strategi kebijakan fiskal. Yang pertama, mobilisasi pendapatan dengan cara menjaga iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Dan yang terakhir yaitu mencari sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan. Proses terjadinya pengeluaran APBN. Untuk mengeluarkan APBN, pemerintah harus melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu penyusunan APBN, di mana Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran rutin seperti belanja pegawai. Sedangkan Menteri bersama-sama dengan Bappenas mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan APBN. Setelah proses penyusunan menghasilkan APBN yang ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan presiden, maka langkah selanjutnya yaitu menyalurkan anggaran tersebut. Namun, ketika terjadi perubahan, maka pemerintah harus mengajukan rancangan undang-undang perubahan APBN yang nantinya diserahkan kepada DPR. Penyerahan tersebut paling lambat pada bulan Maret, terkecuali ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana dan peperangan, maka pemerintah dapat mengeluarkan pengeluaran tersebut terlebih dahulu, meskipun tidak tercatat dalam APBN. Tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban paling lambat dilaksanakan 6 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir, di mana Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. APBN tahun anggaran 2020. Tema APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pemerintah juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata. APBN tahun 2020 mempunyai 4 fokus rancangan, di mana yang pertama yaitu perbaikan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Fokus yang kedua yaitu peningkatan layanan kesehatan, di mana terdapat anggaran sebesar 5% dari APBN yang disalurkan kepada kesehatan dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, terutama masalah gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 difokuskan untuk pembangunan di kawasan ekonomi khusus, pariwisata, industri kecil, produksi persawahan, pertanian, perikanan, dan sentra UMKM. Fokus yang terakhir yaitu mengurangi kemiskinan. APBN yang disalurkan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program, seperti bantuan PKH dan dana desa. Berikut kita tampilkan APBN tahun anggaran 2020. Dapat kita lihat bahwa pendapatan negara meningkat pada tahun 2020, jadi sebesar 2.233,2 triliun. Namun, peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang menjadi sebesar 2.540,4 triliun, yang menjadikan APBN pada tahun 2020 akan defisit sebesar 307,2 triliun.
Dan dapat kita lihat dalam kolom pembiayaan anggaran, porsi pembiayaan utang lebih besar, yaitu sebesar 351,2 triliun. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Yang selanjutnya adalah perkembangan utang luar negeri Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan modal asing. Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah, maka pinjaman oleh luar negeri dibatasi. Yang selanjutnya adalah grafik utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019. Akhir Januari 2019, utang luar negeri Indonesia menembus 5.400 triliun rupiah seiring tumbuhnya utang luar negeri pemerintah dan swasta. Pada bulan April 2019, utang luar negeri Indonesia naik 8,7% pada posisi 389,3 miliar US dollar atau setara dengan 5.583,72 triliun. Posisi ini itu pada saat kurs rupiah itu setara dengan 14.343 rupiah per US dollar. Kenaikan utang luar negeri pada bulan April ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan Maret 2019 sebesar 7,9% menjadi 387,88 miliar US dollar. Peningkatan utang luar negeri disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Pada November 2019, utang luar negeri tembus 401,4 miliar US dollar atau setara dengan 5.614 triliun. Posisi ini tumbuh 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 372,7 miliar US dollar. Utang luar negeri November 2019 didominasi oleh utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 201,4 miliar US dollar. Sedangkan utang luar negeri swasta dan badan usaha milik negara sebesar 201,1 miliar US dollar. Utang luar negeri ini berperan untuk menyokong pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Menurut Bank Indonesia, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat meskipun nilainya meningkat. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total utang luar negeri. Yang selanjutnya adalah pengaruh utang luar negeri Indonesia pada cadangan devisa tahun 2019. Di tengah arus modal asing yang kembali mengalir ke dalam negeri, cadangan devisa justru harus tergerus hingga $0,5 miliar dolar Amerika Serikat lebih selama Januari 2019. Bank Indonesia mencatat, cadangan devisa Indonesia turun 120,1 miliar US dollar pada Januari 2019 dari 120,7 miliar pada akhir Desember 2018. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meskipun begitu, Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa masih dalam level yang aman. Cadangan devisa cukup membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada November 2019, cadangan devisa meningkat menjadi 129,2 miliar US dollar. Peningkatan ini didorong oleh penarikan utang luar negeri pemerintah. Penyebab utama suatu perspektif teori. Krisis utang luar negeri yang dialami dunia pada tahun 1980-an sangat berdampak pada negara berkembang, di mana negara berkembang harus menyesuaikan ekonomi
mereka dengan program penyesuaian atas desakan Bank Dunia untuk mendapatkan pinjaman. Tingginya utang luar negeri dari banyak negara berkembang disebabkan terutama oleh 3 jenis defisit. Yang pertama yaitu defisit transaksi berjalan, defisit investasi, dan defisit fiskal. Yang selanjutnya yaitu analisis empiris utang luar negeri. Besarnya utang luar negeri pada saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998 memaksa pemerintah untuk mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam GBHN tahun 1999 sampai 2004, khususnya untuk utang luar negeri pemerintah. Sejak saat itu, kebijakan fiskal dijadikan andalan oleh pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap utang luar negeri melalui penerbitan obligasi. Selanjutnya yaitu kegiatan untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Yang pertama, mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai utang luar negeri, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, tingkat utang luar negeri diupayakan menurun setiap tahunnya. Yang kedua yaitu membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan, dan pengawasannya. Utang luar negeri pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Yang keempat yaitu mengkaji kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari utang luar negeri. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan proses pencairan dan memperingan beban pembayaran. Yang keenam yaitu melakukan restrukturisasi ULN, termasuk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali utang luar negeri dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR. Dalam upaya restrukturisasi utang, proyek-proyek yang sudah disetujui pendanaannya namun mengalami hambatan dalam persiapan pelaksanaannya ataupun kinerja pelaksanaannya sangat buruk, maka proyek-proyek tersebut akan dibatalkan. Yang selanjutnya yaitu utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Banyak negara berkembang dan negara miskin mempunyai sumber daya alam yang melimpah, namun belum digunakan secara maksimal, dan memiliki sumber daya manusia yang banyak namun belum mencapai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Untuk mengolah sumber dayanya, sehingga pemerintah negara berkembang dan negara miskin mencari bantuan modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pembangunan di negaranya, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan pengolahan sumber daya, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu utang luar negeri mampu menutupi defisit APBN sehingga pemerintah mampu melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif besar sehingga ekspansi fiskal dapat dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Jangka panjangnya yaitu utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur di mana adanya beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali. Juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Yang terakhir yaitu solusi terhadap utang luar negeri. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Yang ketiga yaitu konsep pembangunan yang berkesinambungan dan melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Yang keempat yaitu
menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam unggulan, sehingga bila kita memanfaatkan secara maksimal, maka akan memberikan devisa negara. Yang terakhir yaitu mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata.